Kita tahu bahwa pembicara satu tadi menyatakan bahwa perekrutan dalam media sosial lebih mudah untuk menjadi kelompok terorisme. Menurut kami ini tentu tidak, karena kelompok terorisme yang melakukan perekrutan yang pertama dilakukan adalah menyebarkan konten-konten berupa ujaran kebencian dan hoax. Namun pada proses selanjutnya mereka akan benar-benar menyaring individu yang memang sesuai dengan kriteria mereka. Dan tentu saja mereka juga tidak akan semudah itu dalam merekrut anggota, karena mereka juga akan berhati-hati agar identitas mereka tidak terungkap yang merupakan kelompok radikal atau terorisme. Jadi, mereka akan selalu merasa benar dan mereka akan menutupi bahwa mereka merupakan anggota dalam kelompok radikalisme maupun kelompok atau kita sebut sebagai kelompok terorisme. Kami dari kelompok oposisi tidak setuju apabila pemerintah menonaktifkan aplikasi WhatsApp di Indonesia sebagai bentuk proteksi dari ancaman terorisme dan juga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena aplikasi WhatsApp itu sendiri kita tahu bahwa di sini ada dua. Yang pertama ada WhatsApp Messenger yang digunakan untuk pribadi, kemudian yang kedua ada WhatsApp bisnis yang bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk berwirausaha. Dan di sini dalam WhatsApp bisnis mereka menawarkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha, dan di Indonesia banyak pelaku UKM, pebisnis online dan lain sebagainya yang menggunakan WhatsApp, terutama WhatsApp bisnis, karena menurut mereka ini memudahkan mereka dalam memasarkan juga mempromosikan produk. Dan WhatsApp Messenger pribadi juga dapat memudahkan para pengguna yang lain untuk saling berkirim pesan kepada secara jarak jauh. Dan jika aplikasi WhatsApp ini dinonaktifkan oleh pemerintah, yang bisa saja terjadi, yang pertama, semua pengguna WhatsApp di Indonesia tentu harus berpindah pada platform lain yang belum tentu fiturnya semudah aplikasi WhatsApp. Kemudian yang kedua, pelaku usaha akan kehilangan konsumen tetap karena mereka harus menambah lagi pertemanan ataupun nomor telepon dengan konsumen tetapnya. Dan di sini justru owner ataupun pelaku usaha akan merasa lebih dekat dengan konsumen, dan begitupun juga konsumen akan merasa lebih dekat dengan owner atau pelaku usaha ataupun seorang wirausaha, karena mereka bisa berteman secara langsung dalam aplikasi WhatsApp itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang bisa saja terjadi apabila dinonaktifkan, yaitu dengan medsos. Justru dengan medsos pada umumnya dan WhatsApp pada khususnya, para pelaku usaha secara tidak langsung mereka menyatakan siap menghadapi revolusi industri 4.0 di bidang ekonomi, di mana di sini peran pelaku usaha ini sangat besar dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya pada saat ini yang kita tahu bahwa sudah menjalani era revolusi industri 4.0. Dan bagaimana dengan solusi yang bisa kami tawarkan? Solusi yang kami tawarkan, yang pertama, pemerintah tidak perlu menonaktifkan aplikasi WhatsApp, cukup dengan membatasi usia yang akan menjadi pengguna dari WhatsApp itu sendiri. Misalnya, pengguna yang boleh mengunduh aplikasi WhatsApp adalah yang berusia 17 hingga 60 tahun. Kemudian yang kedua, pemerintah mengajak, mendukung dan juga membiayai anak bangsa yang mampu dalam pembuatan aplikasi yang bisa setara dengan WhatsApp. Kemudian menggratiskan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu menghapus konten yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu menghapus konten-konten yang bersifat negatif, provokatif dan lain sebagainya yang dapat membuat kekacauan ataupun kegaduhan di dalam negeri. Kemudian kami tegaskan lagi bahwa kami dari tim oposisi tidak setuju apabila pemerintah menonaktifkan media sosial WhatsApp sebagai bentuk proteksi dari pemerintah dari ancaman terorisme dan juga kedaulatan NKRI. Mengapa? Karena kami sangat percaya bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah bisa menyaring mana informasi yang positif dan mana informasi yang bersifat negatif ataupun provokatif.
Kedua, akan menyulitkan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi secara online karena para pengguna WhatsApp ini sudah terbiasa menikmati kemudahan dalam aplikasi WhatsApp. Kemudian yang ketiga, ini akan menurunkan